Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Penguji, Bapak Ide Bagus Oka Suyatra SSI MSI. Yang terhormat Ibu Anggota Penguji 1 sekaligus pembimbing utama, yaitu Ibu Arsitektur Gusti Ayu Maderati Kusumaratna Dewi S.Farm M.Farm. Yang terhormat Bapak Anggota Penguji 2, yaitu Bapak Heri Setio Bekti SST M. Biomed. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Purnama Dewi dengan NIM P0Q134091070 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Kombucha Rosella terhadap bakteri Escherichia coli. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yakni latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Pada latar belakang masalah, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah seiring perkembangannya zaman, masyarakat mulai beralih untuk menerapkan pola hidup sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi minuman fungsional. Salah satu minuman fungsional yang dipercaya memiliki banyak khasiat yaitu teh kombucha, yang dimana kombucha ini dapat difermentasikan selama 14 hari. Dimana kombucha Rosella ini memiliki manfaat kesehatan, salah satunya sebagai antibakteri, di mana manfaat kombucha Rosella sebagai antibakteri dapat digunakan sebagai pengobatan terhadap E. coli yang jika dilakukan secara kimia dan dilakukan secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping dan resisten. Di mana diketahui E. coli merupakan flora normal yang memiliki sifat patogen sehingga menimbulkan berbagai penyakit. Beberapa sumber menyebutkan E. coli dapat menyebabkan diare dengan persentase 44%, yang dimana diare merupakan penyakit yang dapat menyerang semua umur dari balita hingga dewasa, yang dimana di Indonesia memiliki persentase 44%. Lalu kombucha memiliki daya hambat antibakteri pada konsentrasi 40% dengan terbentuknya zona hambat. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mengetahui aktivitas kombucha Rosella sebagai antibakteri terhadap bakteri E. coli, dan tujuan khususnya adalah menganalisis hubungan antara kombucha Rosella sebagai antibakteri E. coli, dan yang kedua, menganalisis daya hambat bakteri E. coli terhadap variasi waktu fermentasi kombucha Rosella. Selanjutnya, manfaat yang dapat ditimbulkan dari penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, harapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai daya hambat serta keefektifan kombucha Rosella sebagai antibakteri E. coli, dan yang kedua adalah sebagai sarana perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritis. Untuk manfaat praktisnya, untuk peneliti, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis dalam mengaplikasikan ilmu. Untuk instansi, memberikan informasi tentang pengaruh kombucha Rosella terhadap aktivitas antibakteri E. coli. Untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat, yaitu sebagai sumber informasi tentang aktivitas antibakteri teh kombucha terhadap bakteri E. coli. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Rosella yang memiliki nama latin Hibiscus sabdarifalin merupakan tanaman yang dipercaya memiliki manfaat dalam penyembuhan penyakit dikarenakan memiliki kandungan seperti katekin, vitamin C, B1 dan B2, asam organik, dan alkaloid yang mampu merusak protein sel bakteri dan mengakibatkan kematian sel sehingga dapat digunakan sebagai antibakteri. Selanjutnya, kombucha merupakan teh fermentasi yang dibantu dengan SCOBY, di mana kombucha ini memiliki kandungan antibiotik, vitamin, dan berbagai asam organik yang efektif untuk menghancurkan mikroorganisme. Yang dimana dalam proses pertumbuhan fermentasi kombucha ini mengalami beberapa tahap. Yang pertama adalah pertumbuhan kamir dan bakteri, yang kedua perubahan kandungan gula, yang ketiga perubahan etanol, yang keempat perubahan asam organik. Selanjutnya, tujuan dilakukannya uji aktivitas antibakteri yaitu sebagai mengetahui senyawa kimia terhadap bakteri, yang kedua menentukan konsentrasi suatu antibakteri, yang ketiga mengetahui kepekaan suatu terhadap antibakteri. Adapun biomata zona hambat antibakteri dapat dikategorikan sebagai berikut. Kerangka konsep. Kerangka konsep dari penelitian ini seperti ditunjukkan pada slide dan memiliki hipotesis, yakni perbedaan daya hambat dari kombucha Rosella dengan variasi waktu fermentasi hari ke-6, ke-8, ke-10, ke-12, dan ke-14 terhadap bakteri E. coli. Selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Bakteriologi Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Denpasar. Penelitian ini dirancang dengan desain proses on the group dengan mengukur zona hambat 5 jenis kombucha Rosella dengan waktu yang berbeda. Selanjutnya,
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan mengambil sampel hasil fermentasi kombucha dengan variasi waktu hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10, dan hari ke-12 serta hari ke-14 dan hasil yang didapatkan diolah dengan bantuan SPSS. Selanjutnya, prosedur kerja dari penelitian ini dimulai dengan membuat 5 teh kombucha dan didiamkan selama waktu fermentasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembuatan media MHA. Selanjutnya, pembuatan suspensi 0,5 ensifarlan. Selanjutnya, dilakukan pengujian sampel sebagai antibakteri dan yang terakhir dilakukannya pelaporan hasil. Selanjutnya, karakteristik objek penelitian ini adalah rosella merah kering sebagai bahan dasar pembuatan kombucha yang akan difermentasikan dengan bantuan bibit kombucha sehingga menjadi kombucha teh rosella yang difermentasi dalam wadah kaca sehingga tidak terjadi reaksi yang diakibatkan dari asam yang terbentuk sehingga akan mempengaruhi hasil dari kombucha itu sendiri. Proses fermentasi umumnya dilakukan selama 7-14 hari. Jika fermentasi dilakukan selama lebih dari 14 hari, kombucha akan berubah menjadi cuka dan memiliki rasa yang asam. Maka daripada itu, peneliti memilih mengambil sampel fermentasi hari ke-6, 8, 10, 12, dan 14 guna melihat perubahan yang terjadi seiring lama waktu fermentasi. Untuk koloni bakteri Escherichia coli diambil di Laboratorium Parasitologi Universitas Udayana. Selanjutnya, berikut merupakan tabel hasil penelitian dari kelompok kontrol serta sampel uji. Yang pertama, kelompok kontrol yang digunakan adalah ciprofloxacin serta untuk kelompok kontrol negatif digunakan aqueous steril. Adanya kelompok kontrol kerja yang terdiri dari kelompok positif dan negatif memiliki tujuan yaitu untuk kontrol positif bertujuan untuk memastikan metode yang dilakukan sudah benar atau belum, sedangkan untuk kelompok kontrol negatif bertujuan untuk melihat adanya atau tidaknya aktivitas antibakteri pada pelarut yang digunakan. Dari 2 kali pengulangan dalam kelompok kontrol positif yaitu dengan ciprofloxacin mendapatkan data sebagai berikut dengan kategori sensitif. Hal itu dikarenakan ciprofloxacin bekerja dengan menghambat mekanisme kerja enzim DNA girase yang berperan dalam pembelahan sel bakteri. Lalu, pada kelompok kontrol negatif digunakan aqueous steril dan tidak didapatkan zona hambat dikarenakan aqueous sendiri tidak memiliki kandungan antibakteri atau kandungan zat aktif lainnya sehingga dapat disimpulkan bahwa aqueous steril tidak memiliki pengaruh dalam pembentukan zona hambat terhadap bakteri E. coli. Zona bening atau zona hambat yang terbentuk di dalam sampel uji dikarenakan adanya aktivitas atau metabolit sekunder dan asam asetat yang terdapat dalam sampel uji, yang dimana berdasarkan data tersebut dapat diketahui waktu fermentasi hari ke-6, 8, 10, dan 12 memiliki daya hambat dengan kategori sedang karena diameter yang dihasilkan berada di range 6-10 mm, sedangkan untuk hari ke-14 termasuk dalam kategori kuat dikarenakan memiliki diameter di bawah 20 mm. Selanjutnya, daya hambat terjadi dikarenakan sampel uji yang digunakan yaitu Rosella dan Costater kombucha atau Scooby, yang dimana Rosella memiliki kandungan aktif seperti flavonoid yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menginhibisi asam nukleosintesis sehingga membran sitoplasma dan juga metabolisme bakteri terganggu dan dapat mengalami kematian sel. Selanjutnya untuk saponin sebagai antibakteri dengan menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar. Yang selanjutnya tanin, kandungan tanin yang terkandung dalam Rosella mampu menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel biakan tidak dapat terbentuk. Selanjutnya, untuk kandungan katechin sebagai antibakteri dan mampu merusak membran lipid bilayer yang akan mengakibatkan kehilangan struktur sel dan fungsi sehingga sel dapat mengalami kematian. Selain kandungan Rosella, starter kombucha atau Scooby memiliki asam asetat yang dimana kandungan asam asetat yang terkandung selama proses fermentasi kombucha Rosella ini mampu dan berperan sebagai antibakteri dengan cara mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan aktivitas metabolisme sel bakteri terhenti sehingga mampu menghambat bakteri gram positif maupun gram negatif. Untuk uji statistik yang dilakukan ada 3 yaitu uji Shapiro-Wilks, One Way ANOVA, dan LSD. Yang pertama kita
akan membahas hasil dari uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Pada penelitian pertama, yaitu uji Shapiro-Wilk, dikatakan data berdistribusi normal karena nilai fisik lebih besar dari 0,05, yang dimana hasil untuk fermentasi hari ke-6 diperoleh hasil SIG 0,144, untuk fermentasi hari ke-8 diperoleh hasil SIG 0,726, yang hari ke-10 diperoleh hasil SIG 0,817, yang selanjutnya untuk fermentasi hari ke-12 diperoleh hasil SIG 0,637, dan yang terakhir adalah fermentasi hari ke-14 diperoleh hasil 0,384. Maka, seluruh data berdistribusi normal dan dilanjutkan dengan uji one-way ANOVA. Pada uji one-way ANOVA didapatkan hasil SIG 0,00 yang dimana lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan zona hambat pertumbuhan E. coli pada berbagai waktu fermentasi kombucha teh rosella. Selanjutnya, dilakukan uji beda lebih spesifik dengan uji LSD, di mana dari hasil uji LSD ini, untuk waktu fermentasi hari ke-6 dibandingkan dengan waktu fermentasi hari ke-8, 10, 12, dan 14 didapatkan dua data yang signifikan, yaitu pada hari ke-12 dan dengan hasil P 0,001 lebih kecil daripada 0,05, dan hari ke-14 didapatkan hasil 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dengan hasil tersebut dapat diartikan terdapat perbedaan zona hambat yang bermakna pada sampel dengan waktu fermentasi tersebut. Untuk waktu fermentasi hari ke-8 dibandingkan dengan waktu fermentasi hari ke-6, 10, 12, dan 14 didapatkan dua data signifikan, yaitu pada hari ke-12 dengan hasil 0,012 lebih kecil dari 0,05, dan pada hari ke-14 dengan hasil 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan hasil tersebut dapat diartikan terdapat perbedaan zona hambat yang bermakna pada sampel dengan waktu fermentasi tersebut. Selanjutnya, untuk waktu fermentasi hari ke-10 dibandingkan dengan hari fermentasi ke-6, 8, 12, dan 14 didapatkan satu data signifikan, yaitu dengan data hari ke-14 dengan hasil 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka data dengan hasil tersebut diartikan terdapat perbedaan zona hambat yang signifikan. Dan untuk waktu fermentasi hari ke-12 dibandingkan dengan waktu fermentasi 6, 8, 10, dan 14, dapatkan 3 data signifikan, yaitu pada hari ke-6 dengan hasil 0,001 lebih kecil dari 0,05, hari ke-8 dengan hasil 0,012 lebih kecil daripada 0,05, dan pada hari ke-14 dengan hasil 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dengan hasil tersebut dapat diartikan terdapat perbedaan zona hambat yang bermakna pada sampel dengan waktu fermentasi tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk waktu fermentasi hari ke-14 yang dibandingkan dengan waktu fermentasi ke-6, 8, 10, 12 didapatkan hasil keseluruhan yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,5, yang artinya seluruh data signifikan dan terdapat perbedaan zona hambat yang bermakna. Dan hasil pengukuran diameter zona hambat pada penelitian ini didapatkan peningkatan rata diameter zona hambat pada setiap tingkatan waktu fermentasi. Perbedaan diameter zona hambat tersebut dipengaruhi oleh waktu fermentasi karena semakin lama waktu fermentasi yang dilakukan, kandungan zat terutama kandungan asam yang dihasilkan pun semakin meningkat. Selanjutnya, simpulan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat aktivitas antibakteri terhadap kombucha teh rosella dengan variasi waktu 6, 8, 10, 12, dan 14 dengan diameter zona hambat berturut-turut sebesar 7,27 mm, 7,97 mm, 8,43 mm, 9,57 mm, dan yang terakhir adalah 12,73 mm. Yang kedua, terdapat perbedaan zona hambat dari variasi waktu fermentasi kombucha terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dengan diameter zona hambat terbesar ditunjukkan pada variasi waktu 14 hari dan dikategorikan kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.